Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini merupakan penjelasan lanjutan dari video sebelumnya. Yang akan kita bahas di sini yaitu terkait dengan utang bank. Utang bank jangka pendek atau disebut dengan bunga dibayar di depan atau zero coupon. Jadi termasuk juga di utang bank itu ada yang mensyaratkan untuk pembayaran bunganya itu pada saat kredit itu mulai ditarik. Jadi istilahnya bunganya itu dibayar di muka. Untuk jumlah uang yang diterima dari suatu entitas itu nanti jumlahnya tidak sesuai dengan ajuan kredit, jumlahnya akan dikurangi dengan besarnya bunga. Nah, terkait dengan pembayaran di muka atas bunga tadi, itu akan mengurangi jumlah utang yang diterima. Misalkan, pinjaman 200 juta, ada bunga sebesar 10 juta. Jadi yang diterima nanti bukan 200 juta, tetapi 190 juta. Untuk pokok utang entitas itu kan disebut dengan jumlah utang dalam suatu kontrak setelah dikurangi dengan besarnya bunga, atau bunganya tadi sudah dipotong atau sudah dibayar di depan, jadi mengurangi jumlah hutangnya. Jadi kalau pinjamannya untuk potongannya seperti ini, maka suatu entitas itu harus mengukur tingkat bunga efektif atas hutang ini. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat bunga efektif? Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung tingkat bunga yang akan menyamakan utang dalam kontrak setelah dikurangi dengan bunga. Dengan nilai sekarang dari nilai pada tanggal jatuh tempo. Oke, biar lebih paham, kita masuk langsung ke ilustrasi 11.2. Ilustrasi 11.2 ini saya ambilkan dari buku Dwi Martani di halaman 10 buku AKM 2. Oke, lanjut untuk contoh soalnya atau di ilustrasinya di sini. Sebagai contoh, PT Lawu pada tanggal 2 Oktober 2015 itu menarik utang jangka waktunya 6 bulan. Jangka waktu utangnya 6 bulan di Bank Mega. Utangnya yaitu sebesar 400 juta. Bunganya sebesar 15% per tahun. Nah, bunga ini nanti akan mengurangi langsung besarnya pinjaman yang akan diterima PT Lawu. Nah, sekarang besarnya uang yang akan diterima PT Lawu dari pinjaman itu berapa? Besarnya kas itu berapa? Oke, kita hitung. Jadi sebesar 400 juta tadi pinjamannya dikurangi dengan di sini 400 dikali dengan 15. Sebentar. 400 dikali 15, ini 15% ya. Terus 6 bulan, ini pinjamannya di sini 6 bulan ini. Nanti di dalam 6 bulan, 1 tahun sama dengan 12 bulan. 6 per 12. Jadi 370 juta yang akan dikurangi atau yang akan diterima oleh PT Lawu. 400 juta dikali dengan besarnya bunga tadi, 15% per tahun, dikalikan dengan 6 per 12, sama dengan 370 juta. Jadi akan diterima 370 juta. Selanjutnya, bagaimana jurnalnya akan dibuat? Nah, karena pinjamannya itu di tanggal 2 Oktober, maka jurnal yang pertama kali dibuat yaitu pada saat pinjaman, pada saat terjadinya pinjaman. Bagaimana jurnalnya? Kas yang diterima PT Lawu berapa? Itu 370 juta. 370 juta. Selanjutnya untuk diskon utang banknya itu sebesar berapa? Diskon utang banknya diperoleh dari mana? Ya 400 juta dikali dengan 15% dikali dengan 6 per 12 dari sini tadi jumlahnya. Ini untuk diskon utang banknya dari perhitungan ini tadi, ini 30 juta hasilnya, ini 30 juta.
Selanjutnya, berapa besarnya utang bank? Besarnya 400 juta. Gitu nggih. Jadi untuk penjelasannya hasilnya dari perhitungan yang ada di atasnya. Selanjutnya, ini kan jangka waktunya selama 6 bulan. Nah, untuk di tahun 2015 ada penyesuaian di bulan Desember. Ya, sama seperti kasus sebelumnya. Kita perlu menghitung berapa besarnya beban bunga atau pengakuan bunga pada bulan Desember tersebut. Oke, kita lihat di sini. Nah, besarnya bunga yaitu sebesar 15 juta. Diperolehnya dari mana? Ini ada perhitungan bunga efektifnya. Untuk perhitungan bunga efektifnya ada 16,22%. Nah, sekarang 16,22% itu dapatnya dari mana? Itu tadi besarnya untuk potongan pinjaman atau bunganya kan sebesar di sini. Bunganya kan ada 30 juta. 30 juta selanjutnya dibagi dengan yang diterima. Tadi kan 400 juta kan pinjamannya, dikurangi 30 juta, berarti kan tinggal 370 juta. Berapa hasilnya? 8,11%. Nah, ini 8,11% kan untuk 6 bulan. Jangka waktunya kan selama 6 bulan. Nah, sekarang kita kan perlu hanya untuk dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. 2 Oktober kan sampai dengan bulan Desember. Berarti kan hanya 3 bulan saja. Oktober, November, Desember. Jadi 8,11 tadi itu kan selama 6 bulan. Ya, selama 3 bulannya berapa? Ya, sekarang kalau 6 bulannya 8,11 berarti kalau 1 tahun ya 16,22. Jadi kok bisa seperti itu? Kita perlu hitung juga. 8,11 itu kan untuk 6 bulan. Berarti di sini dikalikan dengan 2 biar jadi setahun. 16,22. Jadi kita perlu menghitung bunga efektifnya. Bunga efektifnya caranya menghitung gimana? Ini, sini ya. 16,22 dikali jangka waktunya kan Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3/12 dikali jumlah pinjaman yang diterima oleh PT Lawu yaitu 370 juta. Jadi hasilnya sebesar 15 juta. Sekarang jangka waktu 6 bulan itu sampai kapan? Kita hitung. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, ini zona pada saat jatuh tempo. Kapan jatuh temponya? Ini di 30 Maret. Beban bunga yang diterima 15 juta. Ini dari pas penyesuaian tadi 15 juta kan? Terus utang banknya, pinjamannya berapa? 400 juta. Selanjutnya, diskon utang bank 15 juta. Kas yang harus dibayarkan sebesar 400 juta. Oke, itu untuk pembayaran jika pada saat jatuh tempo besar yang harus dibayarkan 400 juta. Tapi yang diterima berapa? Yang diterima ya 370 juta. Oke, itu untuk penghitungan utang bank jangka pendek dengan bunga dibayar di depan atau zero kupon. Oke, untuk selanjutnya di latihan 11.3 yaitu terkait dengan utang bank jangka pendek dengan provisi. Tadi saya sebutkan untuk provisi itu kan merupakan biaya balas jasa bank karena disetujuinya suatu pinjaman atau biaya administrasi bank gitulah. Dalam PSAK 55 di revisi tahun 2013 itu menyebutkan bahwa adanya suatu biaya transaksi. Biaya transaksi itu muncul karena transaksi
dari instrumen keuangan itu, selain instrumen keuangan itu diukur berdasarkan nilai wajar. Mengukurnya berdasarkan apa? Dari laporan laba rugi. Bunga yang digunakan untuk menghitung beban bunga itu disebut dengan tingkat bunga efektif. Ya, sekarang yang disebut dengan bunga efektif itu apa? Bunga yang secara efektif berlaku untuk suatu kredit dengan memperhitungkan biaya transaksi dan juga dengan memperhitungkan bunga kontraktualnya. Oke, sekarang kita lihat di halaman 11 buku Dwi Martani. Penghitungan utang bank jangka pendek dengan adanya provisi. Kalau yang pertama tadi besarnya bunga itu pada saat pelunasan. Kalau yang kedua tadi bunga pinjamannya langsung mengurangi jumlah pinjaman. Kalau yang ketiga ini utang bank jangka pendeknya dengan langsung ada provisi. Kasusnya dari PT Semeru pada tanggal 1 November itu menarik dari Bank Mulia utang yang 100 juta dengan bunga 12% per tahun dengan pokok yang akan dibayar bersamaan dengan pelunasan tanggal 30 Januari. Jadi untuk pokoknya tadi dibayar langsung pada saat pelunasan. Oke, terkait dengan soal itu yang pertama diminta untuk membuat jurnal saat menerima hutang di 1 November 2015. Menerima hutangnya berapa? Oke, kita hitung dulu di sini. Menerima hutangnya karena Bank Mulia itu mengenakan biaya administrasinya ini 1,5% dari jumlah utang yang ditarik. Jadi kas yang diterima itu berapa? Nah, ini disebut dengan biaya provisi. Biaya provisinya berapa? Ini 1,5%. Jadi kas yang diterima oleh PT Semeru itu sebesar 100 juta. Besarnya utang tadi dikurangi dengan 1.500.000. 1.500.000 diperoleh dari mana? Biaya provisi tadi 1,5% dikali dengan 100 juta sama dengan 1.500.000. Jadi jurnal pada saat penerimaan hutangnya bagaimana? Kas yang diterima kasnya bertambah sebesar 98.500.000. Debit kreditnya yaitu diskon utang bank sebesar 1.500.000. Kredit utang bank sebesar 100 juta. Jadi jurnalnya seperti ini. Kas, terus ada diskon utang bank, kreditnya utang bank. Ini sebesar 98.500.000. Ini sebesar 1.500.000. Di sini sebesar 100 juta. Begini. Itu untuk jurnal yang pertama. Sekarang karena PT Semeru itu kan pinjamnya di 1 November 2015, penarikannya di 1 November 2015. Jadi melewati bulan Desember, maka perlu ada suatu penyesuaian. November ke November ke Desember. Penyesuaiannya bagaimana? Nah, kita perlu menghitung dulu. Oke, untuk yang selanjutnya di poin B untuk penyesuaian di 31 Desember. Oke, ini yang jawabannya pertama tadi ya, untuk yang jurnal pada saat penerimaan hutangnya di 1 November. Selanjutnya ini untuk yang poin kedua, penyesuaian di bulan Desember 2015, yaitu di tanggal 31 Desember. Oke, untuk beban bunga yaitu sebesar 3 juta. 3 jutanya dapat dari mana ini? Beban bunga dihitung dari bunga efektif sebesar bunga efektifnya 18,2741. Nah, 18,274
itu dapatnya dari mana? Dari 4.500.000. 4.500.000-nya itu didapat dari mana? 4.500.000-nya diperoleh dari nilai beban bunganya sebesar 3 juta. 3 juta itu kita menghitung November, Desember, Januari, kan 3 kan? 3 per 12 dikali dengan bunganya berapa? 12% dikali dengan 100 juta. Nah, ini hasilnya 3 juta. 3 juta ditambah dengan 1.500.000 yaitu diskon utang bank pada saat penerima utang tadi 1.500.000. Nah, 3 tambah 1.500.000 kan 4.500.000. Jadi nilainya di sini diperoleh dari 4.500.000. Maaf, di sini 4.500.000 dibagi dengan 98.500.000. 98.500.000 tadi besarnya kas yang diterima oleh PT Semeru setelah dikurangi dengan provisi. Jadi bunga efektifnya yaitu sebesar 18,274. Oke, nah di sini untuk beban bunganya sebesar 3 juta, utang bunganya sebesar 2 juta. 2 jutanya diperoleh dari mana? Nah, 3 per 12 tadi kan di bulan November, Desember, Januari 3 kan, dikali 1 tahun itu 12 bulan, dikali dengan besarnya bunga efektif tadi 18,274 dikali dengan penerimaannya tadi berapa? 98.500.000. Hasilnya kan 5 juta. 5 juta dikurangi 3 juta untuk pendapatan beban bunganya 3 juta. Jadi saya tinggal 2 juta. Diskon utang banknya ya 3 juta dikurangi 2 juta sama dengan 1 juta. Oke, ini hasilnya tadi perhitungannya. Oke, selanjutnya di 11.3 untuk utang bank jangka pendek ini pada saat jatuh tempo. Jadi beban bunganya 1.500.000, utang bunganya 2 juta debit, utang banknya pinjamnya kan tadi memang 100 juta. Jadi besarnya diskon utang banknya sebesar 500.000 sama kasnya yaitu 103 juta. Itu untuk utang bank jangka pendek dengan provisi. Jadi nasabah itu menerima uangnya tidak sebesar pinjaman yang diajukan, tetapi setelah dikurangi dengan besarnya provisi. Gitu. Nah, untuk kasus yang terakhir yaitu terkait dengan line of credit atau standby loan. Sebenarnya line of credit atau standby loan itu apa? Jadi merupakan suatu plafon kredit modal kerja yang ditarik oleh suatu entitas sesuai dengan kebutuhan dan juga dikembalikan jika suatu entitas tadi sudah mempunyai dana untuk membayar. Jadi berdasarkan kemampuan perusahaan mampu membayarnya kapan, itu waktu pengembalian untuk modal kerja tersebut. Sebagai contoh di sini untuk kasusnya PT Kelot saya ambilkan dari buku Dwi Martani, buku akuntansi keuangan menengah 2 di halaman 13. Oke. Jadi PT Kelot itu pada tanggal 1 Desember mendapatkan fasilitas line of credit dari Bank Arta sebesar 1 miliar selama jangka waktu 5 tahun. Jadi plafonnya tadi itu tidak harus ditarik keseluruhan enggak, tetapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, misalkan kita lihat di sini di contoh 11.4. Nah, di sini plafon kan 1 miliar. Itu penarikannya di tanggal 2 Desember, 16 Desember, dan 30 Desember. Oke, paham ya? Jadi tidak langsung serta-merta ditarik sebesar 1 miliar itu enggak, tapi bertahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jangka waktunya 5 tahun. 1, 2, 3, ini baru 4 tahun. 4. Nah,
kredit tersebut ditarik sesuai dengan kebutuhan entitas. Bunganya sebesar 12% per tahun. Dikenakan atas kredit yang ditarik. Untuk setiap penarikan, bank mengenakan biaya transaksi sebesar 2%. Biaya transaksinya sebesar 2%. Jadi di sini kita bisa lihat kita perlu menghitung dulu di sini. Biaya penarikan. Penarikan pertama 300 juta. Nah, tadi disebutkan kalau biaya penarikannya itu sebesar 2%. Jadi di sini kita bisa menghitung perolehan 6 juta itu dapatnya dari mana. Nah, ini kan tadi untuk biaya transaksinya kan 2%. 2/100 dikali dengan penarikannya sebesar berapa? Yang pertama 300 juta. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya pertama 6 juta. Yang kedua, itu kembali 2% dikali dengan 400 juta. Hasilnya 8 juta. Oke. Jadi 300 juta, ini kan penarikannya. Biaya penarikannya kan 6 juta. Jadi 300 tambah 6 juta, 306 juta. Yang harus dibayar nanti oleh PT Kelot. Yang kedua, penarikannya 400 juta. Jadi untuk akumulasinya nanti menjadi 706 juta untuk hutangnya. Selanjutnya karena penarikan 400 juta tadi ada biaya 8 juta sehingga total hutang yang ditanggung oleh PT Kelot sebesar 714 juta sampai tanggal 16 Desember itu. Selanjutnya di tanggal 30 Desember itu ada pembayaran dibayar oleh PT Kelot sebesar 300 juta. Pembayaran nggih. Jadi di sini karena tidak ada pembayaran itu bunganya sebesar berapa tidak ada, maka ini langsung ditentukan besarnya bunga itu 2.069.260. Jadi dari informasi terkait dengan line of credit itu kita bisa membuat jurnalnya kayak gini. Pertama, di tanggal 2 Desember kas 300 juta, beban bunganya kredit yaitu beban bunganya debit itu 6 juta, utang banknya 306 juta. Jadi di sini kan ada penarikan 300 juta. Berarti kasnya PT Kelot kan bertambah. Kasnya bertambah kan sebelah debit, kas 300 juta. Debit lagi beban bunga sebesar 6 juta, ada bunga. Jadi utang banknya sampai tanggal 2 Desember, saya tulis saja biar gampang, kan kas. Terus yang kedua beban bunga, gini aja. Di sini kan ini tadi penarikan yang pertama 300 juta. Penarikan yang pertama 300 juta, kasnya PT Kelot kan bertambah sebesar 300 juta. Selanjutnya beban bunganya karena pada saat penarikan itu ada biaya, maka dikenakan biaya juga 6 juta untuk PT Kelot. Jadi utang banknya itu menjadi 306 juta di tanggal 2 Desember. Selanjutnya di tanggal 16 Desember ada penarikan lagi sebesar 400 juta. Nah, beban bunga seperti yang telah kita hitung tadi sebesar 2% dikali dengan 400 juta, 8 juta. Jadi kasnya PT Kelot bertambah 400 juta, ditambah juga karena ada penarikan tadi ada biaya sebesar 8 juta, maka utang banknya menjadi 408 juta. Selanjutnya yang terakhir di tanggal 30 Desember ini ada pembayaran. Nah, pembayaran kan berarti kan utang banknya berkurang 300 juta. Untuk membayar tadi, kasnya berkurang sebelah kredit sebesar 300 juta. Beban bunganya dibalik kita bayar. Berarti kan beban bunga pada utang bank sebesar 2.069.260. Itu untuk penghitungan line of credit atau standby loan. Jadi untuk transaksi line of credit seperti ini, suatu entitas itu bisa hanya mendasarkan pencatatan akuntansinya dari laporan yang dikirim oleh bank.
Karena di sini bank itu telah dianggap melakukan pencatatan dan juga telah melakukan penghitungan kredit dengan sudah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Tapi jika dalam suatu transaksi nanti, suatu di perjalanan penghitungan, kalau misalkan ada kesalahan dalam pencatatan bank, maka perlu untuk dilakukan rekonsiliasi dari kesalahan pencatatan yang sudah dilaporkan oleh bank. Jadi itu terkait ada beberapa penjelasan di standby allowance. Oke. Ini materinya untuk liabilitas jangka pendek. Sampai dengan materi untuk standby allowance saya cukupkan. Untuk materi yang terakhir nanti di penjelasan terkait liabilitas jangka pendek yang terakhir nanti untuk materi beban dibayar di muka, nanti ada di penjelasan video yang terakhir untuk beban yang masih harus dibayar. Oke, terima kasih.